Subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an tentang salah satu tanda dekatnya hari kiamat yang juga disebutkan hadis ini oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menggambarkan tentang di akhir-akhir zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, orang-orang beriman itu seolah-olah ingin agar segera mati. Dan ini tentu bertentangan dengan hadis yang lain secara zahir. Maka perlu kita memahami apa makna daripada hadis itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yamurru ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqul ya laitani makanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yamurur rajul, sehingga seseorang laki-laki melewati biqabrir rajul, melewati kuburan seseorang yang lain. Saat melewati itu fayaqul, dia katakan ya laitani makana. Kata ya laitani itu angan-angan, keinginan. Alangkah seandainya aku yang menempati tempat di kuburan ini. Artinya alangkah baiknya akulah yang mati atau berada di tempat atau di kuburan ini. Itu yang dikatakan oleh seseorang ketika terjadi fitnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkataan dalam hadis ini ya laitani makana, ya laitani harapan, itu bukan berarti sekedar dia ingin berada di kuburan. Tapi maknanya di sini, alangkah kalau seandainya dia ingin, alangkah seandainya sayalah yang berada di kuburan ini. Maksudnya alangkah baiknya kalau saya sudah mati sekarang. Nah, begitu keinginan nanti seseorang di akhir zaman itu. Itu makna dari ya laitani makana. Lalu apa sebab pada saat itu orang-orang ingin lebih baik mati rasanya dibandingkan dengan daripada hidup? Sebabnya yang pertama, karena di zaman itu sudah begitu tersebarnya fitnah, huru-hara, sulitnya hidup. Sulitnya hidup bukan mencari kehidupan dunia, tapi sulitnya hidup, sulit untuk mempertahankan agama. Banyak fitnah di mana-mana. Nah, saat itu semua kemaksiatan mungkin sudah muncul. Di bidang ekonomi, semua lini kehidupan berekonomi itu tidak terlepas dari praktek riba umpamanya. Padahal riba itu sangat berbahaya. Orang yang makan riba itu bisa kekal dalam neraka. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan bisa berdiri di akhirat kelak kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Orang kerasukan setan sempoyongan, antara berdiri atau tidak bisa berdiri tegak. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mengatakan
oh jual beli sama saja dengan riba. Padahal wa halallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang kepadanya perintah atau larangan Tuhannya berkaitan dengan riba, lalu dia berhenti, maka cukup baginya apa yang sudah berlalu. Jangan diulang lagi. Nah, lalu waman ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang kembali tetap melakukan praktek riba, itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Nah, di zaman penuh fitnah itu, di akhir zaman itu, di antaranya riba sudah merajalela. Semua lini kehidupan hampir sulit untuk menjauhi riba. Berarti ini namanya fitnah. Ada fitnah penipuan, gharar, fitnah-fitnah yang lain, peperangan, dan segala macam fitnah sudah terjadi. Seolah-olah dunianya sudah dipenuhi dengan fitnah. Maka itulah sebabnya seseorang dalam kondisi seperti itu, dia merasa lebih baik mati untuk menghindarkan dirinya dari fitnah. Nah, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena dia merasa kematian lebih ringan daripada hidup. Kematian lebih ringan daripada hidup. Kalau hidup menghadapi fitnah yang berat, beratnya itu bukan untuk mengikuti hawa nafsu, tapi berat dalam mempertahankan agama. Karena dia orang-orang yang benar-benar beriman, kokoh kuat imannya, mengharapkan kehidupan hari akhir. Karena dia orang yang mengerti betul apalah artinya kehidupan dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia yang sangat sebentar, sedikit, sementara akhirat selama-lamanya. Nah, sekarang kehidupan akhiratnya terancam karena fitnah-fitnah yang ada pada masa hidupnya tadi. Maka dia mengatakan alangkah lebih baiknya saya berada di kuburan itu. Itu yang disebutkan dalam hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi apakah benar kematian lebih berat, lebih ringan daripada hidup? Nah, itu tergantung kepada kondisinya. Artinya bagi orang-orang yang beriman yang mengharapkan surga Allah, kematian itu bagi mereka ringan. Nah, tapi di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, la yatamanna ahadukumul mauta min durrin asabah. Tentu ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Jangan sekali-kali dia ada di antara kalian yang menginginkan kematian, apalagi berdoa minta segera dimatikan kepada Allah, jangan. Nah, apa sebab? Karena seberat apapun penderitaan yang dialami seseorang, mungkin karena sakitnya berat, tak tertahankan, kemudian kondisi ekonomi yang begitu sulit membayangkan mencari rezeki, menafkahi keluarga, maka sekali-kali jangan minta segera dimatikan kepada Allah. Karena semua itu adalah kebaikan kalau dia seorang mukmin. Kesulitan hidup itu akan menghapuskan dosa-dosa. Teraniaya, disiksa oleh orang lain, itu dia adalah ahli surga. Karena dalam hadis juga disebutkan ahli surga itu adalah kullu dha'ifin mutadha'ifin. Setiap orang yang lemah lalu disiksa, dilemah-lemahkan. Itu ahli surga. Nah, apa hubungan antara kedua hadis ini? Yang hadis yang pertama tadi menyebutkan seseorang, ya laitani makana, alangkah baiknya aku berada di kuburan ini, alangkah baiknya saya sudah mati. Itu karena khawatir dengan imannya, dengan agamanya, karena fitnah sudah tersebar begitu luas dari segala lini kehidupan. Sementara, jadi dia menginginkan kematian itu karena fitnah, sulit mempertahankan agamanya.
Sementara hadis yang menyebutkan Nabi melarang minta kematian, segerakan kematian, itu karena fitnah atau beban dunia. Kalau yang tadi khawatir akan akhirat, kalau yang dilarang untuk meminta segerakan kematian hanya karena beratnya hidup, maka Rasul melarang. Hanya karena sakit dilarang. Tapi memang kalau ada seseorang yang sakitnya sudah begitu berat, menurut ilmu daripada medis sulit untuk diharapkan kesembuhannya, maka boleh dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku kalau seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Itu boleh. Tapi juga tidak, ya Allah matikan aku, jangan. Nah, karena detik-detik kehidupan manusia orang beriman itu semuanya akan berisi kebaikan. Maka jangan minta segera dimatikan, tapi minta keberkahan umur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ajal pun juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah hadis yang singkat yang menyebutkan salah satu tanda dekatnya hari kiamat, yaitu tersebarnya berbagai macam fitnah dalam kehidupan. Kemudian sampai-sampai orang beriman lebih suka dia mati dibandingkan daripada hidup. Tapi bukan berarti ini menyuruh kita minta mati kepada Allah, tidak. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.